Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amr Zamzami, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan praktikum 1, mata kuliah praktikum IPA di SD. Pada kegiatan praktikum 1 ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan tujuan yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Alat-alat dan bahan di sini saya telah menyediakan alat tulis, kemudian tabel pengamatan, dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini saya berada di perkebunan karet kepunyaan orang tua saya. Sebelum kita melakukan pengamatan terhadap hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di perkebunan karet ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan dan mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Hal inilah yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama itu adalah bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang kedua itu adalah bernapas. Yang ketiga itu adalah perlu makan atau nutrisi. Yang keempat tumbuh, dan yang terakhir adalah berkembang. Agar lebih mengerti dan lebih paham mengenai ciri-ciri makhluk hidup, mari kita cari hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar perkebunan karet ini. Hewan pertama yang kita temukan di perkebunan karet ini adalah belalang. Nggak terlalu terlihat karena ukurannya yang begitu kecil. Jadi belalang ini termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama itu bergerak dan menerima rangsangan atau iritabilitas. Jadi belalang ini bergerak menggunakan 6 kakinya. 4 kaki di depan ini digunakan belalang untuk bergerak. Kemudian 2 kaki di belakang ini yang ukurannya besar digunakan belalang untuk melompat dari ranting satu ke ranting yang lainnya, dengan tujuan itu adalah untuk menghindari predator atau untuk mencari makanan. Kemudian ciri yang kedua itu adalah belalang ini juga bernapas dengan menggunakan trakea. Ciri yang ketiga pada belalang ini yaitu adalah perlu makanan atau nutrisi. Jadi belalang ini juga perlu makanan atau nutrisi. Makanan utama belalang ini yaitu adalah tumbuh-tumbuhan atau dedaunan atau juga jaringan lunak pada tumbuhan. Ya, ciri yang keempat yaitu adalah tumbuh. Belalang ini juga tumbuh yang awalnya itu berawal dari telur, kemudian nimpa, kemudian menjadi dewasa. Ciri makhluk hidup terakhir pada belalang ini yaitu berkembang biak. Belalang ini berkembang biak dengan cara bertelur atau yang dikenal dengan opipar. Di perkebunan karet ini, hewan yang paling banyak sekali ditemukan yaitu adalah nyamuk. Di sini bisa Anda lihat ada beberapa nyamuk yang mengikuti saya. Jadi nyamuk ini juga termasuk makhluk hidup karena nyamuk juga memiliki ciri-ciri yang pertama itu bergerak dan menerima rangsangan atau iritabilitas. Nyamuk bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang. Kemudian nyamuk juga menerima rangsangan ketika saya sentuh dia akan terbang. Nah, dia akan terbang. Kemudian nyamuk juga melakukan pernapasan melalui trakea. Kemudian ciri selanjutnya itu nyamuk juga memerlukan makanan atau nutrisi. Jadi makanan nyamuk ini kebanyakannya itu adalah nektar bunga, kemudian juga getah-getah dari pohon tertentu. Dan fakta mengejutkannya, nyamuk yang menghisap darah manusia itu adalah nyamuk betina yang digunakannya untuk proses bertelur. Kemudian ciri selanjutnya itu adalah tumbuh dan berkembang. Jadi nyamuk ini tumbuh diawali dari telur, kemudian menjadi larva atau jentik atau yang kita sebut jentik, kemudian menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi nyamuk dewasa atau yang kita kenal di sekolah, di pelajaran sekolah itu adalah nyamuk ini terjadinya proses metamorfosis sempurna. Kemudian nyamuk ini berkembang biak dengan cara opipar atau bertelur. Oke, selanjutnya hewan yang saya temukan yaitu adalah capung atau bahasa daerah kaminya ini adalah sebur. Jadi capung ini juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama itu bergerak dan menerima rangsangan atau iritabilitas. Capung ini bergerak menggunakan kakinya yang terdiri dari 6 kaki. Kemudian juga terbang menggunakan sayap. Kemudian capung ini juga menerima rangsangan ketika saya sentuh dia akan bergerak.
ketika menerima rangsangan yang ketika saya sentuh. Setelah itu capung ini juga bernapas menggunakan trakea sama seperti belalang tadi. Kemudian juga capung ini memerlukan makanan atau nutrisi. Jadi capung ini memakan serangga-serangga kecil. Makan utamanya adalah serangga-serangga kecil atau seperti semut atau dan lain sebagainya. Kemudian juga capung ini tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh yang awalnya itu adalah telur, kemudian menjadi nimpa, kemudian menjadi capung dewasa. Nah, untuk perkembangbiakan capung ini yaitu melalui bertelur atau opipar. Hewan selanjutnya yang saya temukan di sini yaitu adalah cicak. Di sini saya sudah tangkap satu ekor cicak. Jadi cicak ini termasuk reptil dan juga termasuk juga makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yaitu bergerak dan menerima rangsangan atau iritabilitas. Cicak bergerak menggunakan keempat kakinya dan juga menerima rangsangan ketika saya sentuh dia akan bergerak. Cicak juga bernapas, memiliki pernapasan yaitu bernapas menggunakan paru-paru. Setelah itu juga cicak memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan utama cicak ini itu adalah serangga-serangga kecil seperti semut, kemudian itu nyamuk. Jadi cicak ini termasuk hewan karnivora. Kemudian cicak ini juga tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan cicak ini dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi cicak kecil, dan akhirnya menjadi cicak dewasa. Cicak ini berkembang biak dengan cara bertelur atau opipar. Jadi cicak ini termasuk juga makhluk hidup. Oke, hewan terakhir yaitu adalah ayam. Ayam ini juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sama seperti hewan-hewan yang saya sebutkan tadi, yaitu bergerak dan menerima rangsangan, kemudian bernapas, kemudian memerlukan makanan atau nutrisi, dan yang terakhir itu tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya kita akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yaitu pada tumbuhan. Di sini saya telah berada di perkebunan milik salah satu warga desa Teblak 1. Di sini kebanyakan ditanam yaitu adalah nanas. Bukan hanya nanas di sini, akan tetapi banyak sekali tanaman-tanaman atau tumbuhan yang ditanam oleh warga yang bisa dimanfaatkan baik itu dikonsumsi maupun dijual. Mari kita amati satu persatu. Pengamatan pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan, yaitu kita akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan nanas. Jadi tumbuhan nanas ini juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama itu bergerak dan merespon rangsangan atau iritabilitas. Gerak pada tumbuhan nanas ini bersifat pasif, artinya tidak dapat diamati langsung oleh mata. Akan tetapi pada dasarnya tumbuhan nanas ini dapat bergerak serta merespon rangsangan dengan cara pertumbuhan. Rangsangan yang mempengaruhi gerak pada tumbuhan nanas ini yaitu cahaya, air, dan sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua pada tumbuhan nanas ini yaitu bernapas. Jadi tumbuhan nanas ini bernapas dengan menggunakan stomata yang merupakan jalur masuk dan keluarnya oksigen atau O2 dan CO2 atau karbon dioksida. Makhluk hidup yang ketiga pada tumbuhan nanas ini yaitu memerlukan makanan dan nutrisi. Tumbuhan nanas ini memiliki zat hijau daun atau yang dikenal dengan klorofil untuk melakukan fotosintesis, serta nanas ini juga menyerap nutrisi di dalam tanah menggunakan akar. Jadi tumbuhan nanas ini juga memerlukan makanan serta nutrisi. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya pada tumbuhan nanas ini yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuhan nanas ini juga mengalami pertumbuhan yang awalnya itu tunas, kemudian menjadi tumbuhan yang besar seperti kita lihat sekarang. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan nanas ini yaitu vegetatif melalui tunas akar, tunas buah maupun tunas batang. Tumbuhan selanjutnya yaitu sawit. Sama seperti nanas tadi, tumbuhan sawit ini juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yaitu bergerak dan menerima rangsangan atau iritabilitas, kemudian bernapas, kemudian memerlukan makanan atau nutrisi, kemudian itu tumbuh dan berkembang biak. Yang membedakannya itu adalah perkembangbiakannya.
karena tanaman sawi ini berkembang biak dengan cara generatif atau melalui biji. Selanjutnya di sini juga ada tanaman karet atau bahasa daerah kaminya balam. Jadi balam ini, tumbuhan karet ini juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sama seperti tumbuhan sawit kemudian nanas tadi, akan tetapi perkembangbiakannya sama seperti sawit tadi, yaitu melalui generatif atau melalui biji, tunas kemudian menjadi dewasa. Di perkebunan ini juga saya menemukan tumbuhan jengkol. Kalau bahasa daerah kaminya ini adalah jering, tumbuhan jering. Jadi tumbuhan jering ini atau jengkol ini juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sama seperti tumbuhan karet, tumbuhan sawit maupun tumbuhan nanas tadi. Untuk perkembangbiakannya juga melalui generatif, yaitu melalui biji kemudian menjadi tunas, kemudian menjadi dewasa seperti kita lihat sekarang. Nah, ini termasuk tumbuhan jengkol yang masih kecil. Nanti kira-kira 5 tahun lebih ini akan tingginya itu kisaran hampir 10 meter. Dekat tumbuhan nanas ini saya juga menemukan tumbuhan terong atau bahasa daerah kaminya adalah terong. Jadi tumbuhan terong ini juga termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama itu bergerak dan menerima rangsangan atau iritabilitas, kemudian bernapas, kemudian itu adalah memerlukan makanan atau nutrisi, kemudian tumbuh dan berkembang biak. Mungkin itu saja kegiatan praktikum pertama pada hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Saya Amr Zami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.